Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 sampai dengan kelas 6, yang kami hormati para asatid wal ustadzat SD Darul Ilmi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan sosialisasi pembelajaran SD Darul Ilmi di tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saat ini di negara kita sedang dilanda musibah virus corona, sehingga banyak hal yang harus kita perbaiki, harus kita lakukan untuk menyesuaikan kondisi yang ada, terutama dari sektor pendidikan, yang mulanya pendidikan semua bisa dilaksanakan di sekolah. Saat ini terpaksa pendidikan yang harus dilaksanakan sekolah harus berpindah di rumah masing-masing melalui jarak jauh. Namun pendidikan tidak akan berhenti di sini, karena tujuan dari pendidikan itu adalah merupakan proses pembelajaran yang berkontinu dan berkelanjutan dan bisa dilaksanakan dimanapun. Namun seiring dengan waktu, ada beberapa hal yang harus kita penuhi dalam pembelajaran daring yang akan kita laksanakan di tahun ajaran 2020-2021. Pada prinsipnya, pembelajaran yang kita laksanakan di SD Darul Ilmi mengacu pada Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus. Sehingga SD Darul Ilmi dalam hal ini tetap dalam melaksanakan pendidikan di sini lebih mengedepankan prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, mengacu pada tujuan pendidikan, yaitu pendidikan adalah merupakan proses pembelajaran, pembentukan seseorang, pembentukan penyiapan karakter seseorang untuk memiliki satu kepribadian untuk menerapkan generasi yang akan datang. Sehingga dalam situasi seperti ini, pendidikan harus tetap dijalankan dengan baik walaupun secara daring, secara online. Namun dalam hal ini di sekolah kita ada beberapa hal yang harus kita penuhi bersama, kita menyamakan persepsi bersama. Ada beberapa hal prasyarat yang harus kita laksanakan secara bersama-sama, dan ini bukanlah hal yang mudah. Ini harus merubah konsep kita semuanya, bahwasanya pendidikan yang kita laksanakan di saat pandemi ini menjadi terbalik, di mana posisi rumah menjadi pusat pendidikan sedangkan sekolah adalah nomor 2. Saat dulu kita melaksanakan pendidikan, total yang menjadi pusat pendidikan utama adalah di sekolah. Namun saat ini resiko itu berbalik, pendidikan tersebut berbalik, yakni rumah adalah menjadi dasar utama pembentukan karakter di saat pendidikan pandemi ini. Beberapa syarat yang saya sampaikan tadi yang harus dikuasai oleh 3 komponen, termasuk guru, orang tua, dan siswa. Yang pertama, guru di sini harus menguasai materi atau kompetensi dasar yang akan disampaikan ke siswa. Dalam hal ini, guru akan melakukan pemetaan beberapa materi yang bisa diaplikasikan di masa pandemi ini.
Jadi kalau dulu kita menyelesaikan materi KD yang begitu banyaknya, di saat-saat sulit seperti ini, di masa pandemi ini, guru akan lebih selektif memilih kompetensi-kompetensi dasar yang bisa dikaitkan di kegiatan-kegiatan anak-anak sehari-hari di masa pandemik ini. Yang kedua, adanya sarana yang mendukung proses pembelajaran di dalamnya, seperti ada gadget, wifi, paket data, sinyal. Ini semuanya sudah harus kita siapkan, baik dari sisi guru, pihak sekolah, dan orang tua. Mau tidak mau kita sudah harus menyiapkan hal tersebut, sarana tersebut, karena pembelajaran ini tidak hanya untuk 1 hari, 2 hari, tetapi 6 bulan ke depan. Saat pandemi ini kita harus menyiapkan sarana tersebut mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mungkin untuk anak-anak kelas bawah perlu pembiasaan yang cukup lama, memakan waktu lebih lama, tapi kami tetap memotivasi para orang tua untuk tetap mendampingi, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan putra-putrinya semuanya dalam penggunaan handphone. Tolong, kami minta tolong ini anak-anak terus dalam pantauan orang tua, karena bagaimanapun saat ini fungsi handphone sudah bergeser menjadi media ataupun sarana pembelajaran. Yang ketiga, adanya regulasi seperti pembagian jadwal-jadwal yang sudah kami berikan ke panjenengan semuanya ini. Nanti pembelajaran di SD Darul Ilmi akan berlangsung seperti biasanya, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 15.30 Bapak Ibu semuanya. Dan aplikasi pembelajaran, syarat selanjutnya adalah aplikasi pembelajaran. Ini bisa kita laksanakan melalui WA, Zoom Meeting, Google Meet, YouTube, Google Drive, dan seterusnya. Dan yang terakhir nanti yang bisa menjadikan prasyarat pembelajaran adalah portal atau platform pembelajaran seperti Rumah Belajar, TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya juga akan menyampaikan bahwasanya gurunya anak-anak sekarang tidak hanya ustadz-ustadzanya Bapak Ibu yang ada di sekolah, tetapi di era pandemi ini gurunya anak-anak sekarang banyak, pengajarnya tidak hanya dari ustadz-ustadzah, tapi nanti akan ada sumber-sumber guru-guru baru yang akan mendampingi belajar selama pandemi ini. Yang pertama, tetap yang menjadi guru di sini adalah ustadz-ustadzah. Jadi nanti pengajarnya bisa melalui guru secara langsung. Ini bisa berupa aplikasi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Pengajarnya bisa jadi tidak langsung, guru secara tidak langsung. Nanti teman-teman akan membuat paparan secara offline, baik berupa PPT, modul, atau rangkuman lembar tugas sederhana. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, agar pembelajaran kita juga bervariasi, tidak hanya dari guru. Yang kedua, portal pembelajaran akan menjadi guru anak-anak kita selama pendidikan di era pandemi ini. Tadi saya sebutkan panjenengan bisa melalui televisi, bisa melalui Rumah Belajar, dan lain-lain. Yang ketiga, seperti yang sudah kita kenal bersama, sangat familiar namanya mesin pencari informasi, bisa melalui Google ataupun YouTube. Itu yang ketiga. Dan terakhir ini yang paling penting, yaitu yang menjadi guru adalah orang tua. Karena 24 jam Bapak Ibu sekalian, anak-anak saat ini berada di rumah, ya. Jadi pendidikan sepenuhnya, pembentukan karakter semuanya, orang tua sangat berperan dalam hal ini. Pembiasaan bagaimana anak bisa disiplin mengikuti kegiatan proses pembelajaran, anak-anak serasa tetap di sekolah. Kami tetap butuh bantuan dari panjenengan semuanya dalam rangka pembentukan karakter pendidikan yang dilaksanakan anak selama belajar dari rumah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi saya sudah sampaikan tentang prasyarat pembelajaran, gurunya siapa saja.
Sekarang materi apa saja yang akan disampaikan ke anak-anak selama belajar di rumah? Baik Bapak Ibu semuanya, di sini ada beberapa materi yang akan kita kemas, kita kaitkan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita acuannya tetap melalui standar isi KD yang sudah ditentukan pemerintah, tetapi nanti akan kita sesuaikan dengan situasi pandemik ini tanpa memberatkan orang tua, tanpa memberatkan siswa ketika belajar di rumah. Yang kedua, materi yang akan kita sampaikan juga tidak lupa kita sesuaikan dengan psikologis siswa, bagaimana kondisi siswa belajar di rumah. Yang selanjutnya, masalah-masalah di rumah ini nanti akan kita angkat menjadi sebuah materi pembelajaran. Di situ anak-anak akan berproses. Contoh, mulai anak dari bangun tidur, anak kita minta untuk membereskan tempat tidurnya, membersihkan tempat tidurnya, menyapu rumah, dan lain-lain. Ini merupakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi orang tua ketika pagi hari. Ini nanti kita akan menjadikan tugas ini melibatkan anak. Bagaimana anak-anak lebih banyak praktek kegiatan sehari-hari di rumah. Dan yang terakhir, profesi orang tua ini juga akan menjadi materi pembelajaran kita semuanya, sehingga mungkin nanti akan kita sentuh ketika anak-anak mendapatkan tugas seperti proyek, produk, akan kita sesuaikan dengan kondisi di rumah, profesi orang tua masing-masing. Ini akan kita kemas menjadi sebuah materi pembelajaran yang akan kita laksanakan di era pandemik di SD Darul Ilmi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan sedikit menyinggung tentang setelah materi bagaimana proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di Darul Ilmi. Secara umum jadwal sudah panjenengan terima semuanya. Jadi proses pembelajaran di SD Darul Ilmi akan dilaksanakan seperti biasa mulai jam 7 sampai dengan 15.30. Anak-anak akan menerima materi dari ustadz-ustadzah. Pagi diawali doa bersama sampai dengan kegiatan terakhir, pembelajaran terakhir akan kita laksanakan secara daring. Jadi Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini di SD Darul Ilmi, proses pembelajaran yang akan dilaksanakan akan kita sesuaikan dengan psikologi anak, tidak hanya dari sisi behavioristik tetapi kognitif juga, humanistik juga. Dalam artian hal ini, bagaimana pembelajaran kita itu bisa menyentuh 3 hal tersebut, bisa membuat anak-anak berproses tidak hanya di kognitifnya saja, tapi akan membentuk perilaku anak-anak, bagaimana kepekaannya terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan terkecil mereka, yaitu di rumah. Yang kedua, nanti arah pembelajaran kita levelnya tidak hanya tingkat berpikir yang kita sentuh anak-anak itu ranahnya C1, tetapi levelnya ini akan naik Bapak Ibu semuanya menjadi C4, C5, dan C6. Di level 4 anak sudah bisa mulai menganalisis, memberikan sintesis dan evaluasi. Dari mana? Karena pembelajaran yang akan kita laksanakan di rumah Bapak Ibu nanti seperti yang saya bilang di awal tadi, ini kurvanya akan berbalik. Jadi di rumah menjadi pusat belajar. Jadi nanti dari ustadz-ustadzah akan memberikan video dari ustadz-ustadzah, atau memberikan film, ataukah memberikan PPT. Ini nanti anak akan menyimak, mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh gurunya, dan setelah itu anak-anak akan diberikan tugas bagaimana menganalisis tersebut. Dan yang terakhir, anak-anak akan diajak diskusi bersama, menganalisis bersama mana materi-materi yang belum dipahami anak-anak selama proses pembelajaran tersebut. Dari sini akan muncul tingkat berpikir anak-anak menjadi higher order thinking skill, sehingga pembelajaran kita tidak hanya menyentuh apa, di mana,
Tidak hanya itu, sehingga anak-anak sekarang secara tidak langsung kita giring bagaimana anak-anak bisa menganalisis sampai dengan mengevaluasi sebuah permasalahan. Model pembelajaran insya Allah sama yang kita pakai, discovery, problem solving, project, dan ini ada juga blended learning, ini face to face ya, face to face tapi secara daring. Bapak Ibu bisa kita laksanakan bersama-sama, anak-anak bisa melalui video streaming atau virtual. Ini untuk blended learning. Sedangkan untuk flip classroom ini kita banyak bicara, yang sempat saya singgung bahwasanya proses pembelajaran kita menjadi terbalik, di mana posisi sekolah sekarang berada di nomor 2 dan rumah menjadi nomor 1. Kalau biasanya sekolah menjadi pertama, yang kedua rumah, saat ini posisinya menjadi terbalik ya. Sekarang rumah menjadi pusat pembelajaran pertama dan rumah menjadi proses pembelajaran yang kedua. Dan yang terakhir ingin kami sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya untuk penilaian selama kegiatan proses pembelajaran di SD Darul Ilmi ini akan kita sesuaikan dengan materi. Jadi ketika nanti ada beberapa materi yang kita sampaikan secara paper test, nanti kami minta tolong Bapak Ibu semuanya bisa membantu anak-anak, mendampingi anak-anak untuk bisa mengajarkan di kertas seperti biasanya. Nanti setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali nanti akan dikirim ke sekolah. Dan kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan secara langsung, diskusi dan lainnya akan kita adakan di penilaian di proses pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran di masa pandemi di SD Darul Ilmi ini besar harapan kami, mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk membantu mensukseskan pembelajaran di SD Darul Ilmi ini, agar anak-anak kita tetap mendapatkan haknya, mendapatkan pendidikan seperti biasanya walaupun cara penyampaian kita berbeda. Semangat buat Bapak Ibu semuanya, semoga kita sukses mengantarkan anak-anak kita semuanya menjadi generasi unggul, menjadi generasi soleh dan prestasi, menjadi kebanggaan kita bersama. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.